Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yahdiani, mahasiswa PPGJ PAI 2021. Pada hari ini, tanggal 13 September 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran. Siswa yang ada dalam video ini telah divaksin untuk menjaga kesehatan mereka sebagai salah satu ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, bertemu lagi di pelajaran pendidikan agama Islam. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, saya lihat ruangan ini agak gelap, tolong dibuka dulu hotengnya biar agak lebih terang. Ya, yang sana ya. Cukup ya. Baik, selama proses pembelajaran nanti ya, kalian tidak boleh menggunakan handphone. Tolong yang megang handphone di atas mejanya simpan dulu ya. Dan juga harus memakai masker. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Coba yang belum pakai masker pakai masker dulu. Baik, saya terlebih dahulu mengecek kehadiran ya. Di antara jumlah kalian ada sekitar 26, saya lihat di sini ada sekitar 21. Siapa yang tidak hadir? Saya harapkan kalian bersemangat mengikuti pelajaran ini karena dengan adanya mengenal kitab Allah ya, kita mempunyai pegangan hidup ya. Ada arah tujuan. Ada arah tujuan hidup kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyampaikan materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran itu adalah apa yang hendak dicapai oleh siswa mengikuti pelajaran ini. Coba lihat ke screen-nya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, diharapkan peserta didik pertama dapat mengidentifikasi ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan tepat dan benar. Ada 5 tujuan ya. Pembelajarannya dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab-kitab Allah, mengidentifikasi hikmah, menyajikan paparan dan keterkaitan antara beriman kepada Allah dengan perilaku peduli kepada orang lain dan saling menasehati. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Sebelum masuk ke materi inti, saya ingin bertanya dulu kepada anak-anak. Minggu lalu belajar tentang kitab Allah membahas tentang apa? Tentang pengertian iman kepada kitab Allah. Siapa yang tahu pengertian iman? Siapa yang masih ingat pengertian iman? Pengertian iman? Mempercayai. Oke, yang lain silakan katakan. Apa? Meyakini, mempercayai dengan penuh hati bahwa kitab-kitab Allah ada. Oke, baik ya. Jadi iman kepada kitab Allah itu adalah meyakini, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu memang benar ada. Ya, itulah pengertian iman. Ya. Maka penting sekali belajar tentang iman kepada kitab Allah ini, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalau kalian beriman kepada kitab Allah, artinya kita itu memenuhi rukun iman yang keberapa rukun iman?
Yang keberapa? Siapa ingat? Yang pertama rukun iman apa? Iman kepada Allah. Nah, yang kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Iman kepada kitab. Yang keempat? Iman kepada Rasul. Iman kepada yang kelima? Iman kepada hari kiamat. Yang keenam? Iman kepada hari kiamat. Jadi yang keberapa rukun iman? Maka kita membaca Al-Quran, memecahkan sebuah masalah, membaca Al-Quran. Ya. Kitab itu ada 4. Apa saja? Kitab Taurat, Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Siapa yang menerimanya? Hah? Kitab Taurat? Hah? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Zabur Daud. Terus kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran kepada? Sekarang pertanyaan saya, Nabi yang 21 itu menerima apa? Menerima wahyu, terus lagi mukjizat, lagi sebut. Nabi Adam menerima apa? Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail. Menerima apa? Ya. Nabi yang lain itu menerima suhuf. Ada di surat Al-A'la. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf itu lembaran. Ya. Ibarat ada buku, ada lembar. Suhuf namanya. Nabi Adam ya, Nabi saja Nabi Adam. Jadi tidak didokumentasikan. Ya. Kalau tidak menerima suhuf atau tidak menerima wahyu, apalagi tidak menerima kitab, maka dia bukan nabi. Bukan nabi. Murid menerima buku, guru menerima buku. Jangan percaya dengan orang yang mengaku nabi tapi dia tidak menerima wahyu, tidak menerima kitab atau tidak menerima suhuf. Baik, kita lanjutkan. Garis besar yang akan kita pelajari pada materi pertemuan hari ini, yang pertama, ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah, ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah. Yang kedua, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu garis besar pelajaran kita pada hari ini. Saya ingin mengecek kemampuan awal kalian. Bawa handphone semua? Silakan keluarkan handphone kalian. Buka di browsernya, ketik saja joinmyquiz.com. 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 Ansomi, Aisyah Noma, Enak.
Tampil. Terima kasih kepada yang hati-hati pertama membentuk kelompok. Ya. Berapa jumlah kita? 20. Jadi saya minta ada 4 kelompok. Bikin kelompok 5. Mejanya disatukan, kalian bentuk bundaran. Ya. Nah ini cukup ini satu kelompok ini. Match 5, 3 ini berarti masuk ke sini, yang ini 5. Oke, silakan. Itu kelompok. Mejanya dikatang-katang ya. Poster. Baik, setelah kelompok terbentuk, kalian amati video yang saya tampilkan. Yang harus kalian lakukan itu adalah menyiapkan alat tulis. Coba, alat tulis disiapkan. Alat tulis disiapkan. Alat tulis itu terdiri dari buku dan pen. Terdiri dari buku dan pena. Saat ini memang kita buat video, tapi kegiatan belajarnya sungguhan. Ya. Siap? Yang harus kalian lakukan adalah menyimak video yang saya tampilkan, mencatat materinya, fokus sampai ke itu, atau pas gitu coba menyusun lah. Kemudian catat pertanyaan. Coba nak tanya kau, catat. Ready? Go. Bahasa Indonesia pas kita pula. Bahasa beda? Apa itu dia? Beda dia. Bahasa Inggris pula. Tidak kau. Main ya. Oke, Dola, silakan simak materinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sekarang kita akan masuk ke beriman kepada tidak Allah. Allah Azza wa Jalla dari kami sana ini kami tidak menyebutkan syariat hukum. Amati video ini ya, catat materinya. Dari langit yang akhirnya tertuliskan dalam kitab melalui tangan para rasul dan nabi. Jadi memang dari langit berbeda berwahyu. Tidak tahu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seringkali menerima wahyu. Kalau Al-Quran itu baik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memahami kalimatnya kalau itu wahyu, atau beliau lihat dalam mimpinya, atau beliau mendengarkan suara lonceng yang sangat keras sehingga membuat beliau peringatan. Dan ini semua disebutkan di dalam hadis Bukhari tentang masalah prosesi penerimaan wahyu itu. Dan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada penulisan kitab, tidak ada Al-Quran dalam bentuk kitab. Yang ada adalah wahyu tersebut ada ditulis di kulit-kulit unta, kambing, di belakang rumah, di pecahan-pecahan batu, tanah, dibuat jadi batu. Jadi di tulang-tulang unta, seperti itu wahyu awalnya. Lalu kemudian terjadilah pembunuhan kitab Al-Quran di zaman Abu Bakar, lalu kemudian terjadilah penulisan dalam bentuk seperti kitab sekarang di zaman Utsman radhiyallahu anhu. Dan ini banyak orang yang pengetahuannya sangat rendah, tidak paham tentang ilmu syar'i, tidak paham tentang bagaimana kedudukan para sahabat mengatakan Utsman telah melakukan perbuatan bid'ah. Jadi seperti Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun di awal Islam di Mekah. Ayat yang pertama turun dalam Al-Quran, tapi diletakkan di juz 30. Kenapa bukan di awal? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti instruksi dari Allah SWT. Kadang-kadang ada ayat yang turun di fase Madinah, tapi diletakkan di tengah-tengah surah Al-Imran misalnya, di tengah-tengah surah Al-Ma'idah.
Karena Nabi SAW menyuruh seperti itu sampai lengkap satu surah. Jadi Utsman bin Affan bukan melakukan perbuatan yang baru, hanya semua waktu itu diletakkan di kertas atau waktu itu di kulit ya, ditulis dari kulit di atas kulit kemudian disatukan dan disusunnya seperti yang Nabi SAW ajarkan atau diturunkan. Kitab-kitab yang Allah turunkan cukup banyak sebenarnya, cukup banyak sebagaimana juga Rasul diutus cukup banyak, tetapi tidak semua diceritakan kepada kita. Ada yang disampaikan atau disepakati oleh ulama, ada 5 kitab yang kita wajib imani, artinya tahu namanya dan turun kepada Nabi siapa. Ada suhuf Nabi Ibrahim atau dikenal dengan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Kemudian ada Taurat Nabi Musa, ada Zabur Nabi Daud, ada Injil Nabi Isa, dan ada Quran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, pasal ke-6 ini membahas tentang wajibnya kita mengimani kelima atau ke kitab-kitab tadi yang sudah saya sebutkan. Beliau mengatakan seorang muslim beriman kepada seluruh kitab suci yang telah Allah turunkan dan kepada lembaran-lembaran wahyu atau suhuf yang diberikan kepada sebagian rasulnya. Ia meyakini bahwa semua adalah kalamullah, firman-Nya Allah, yang Allah wahyukan kepada para rasulnya, agar dengan wahyu itu mereka menyampaikan ajaran atau syariat dan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kitab-kitab suci yang paling agung, ya beliau mengatakan sini ada 4. Yang beliau ambil adalah pendapat yang kedua. Pendapat pertama tadi mengatakan ada 5 yang dimasukkan suruh Ibrahim. Kalau di sini itu cuma menghapus semua ajaran dan hukum yang ada di dalamnya. Maksudnya lalu itu lengkap. Kalau ada yang disembunyikan itu dibuka oleh Al-Quran, dibuka semua oleh Al-Quran. Jadi semua nanti apa yang disebutkan oleh Alkitab seperti Injil itu sebenarnya disusun dalam bentuk kitab 600 tahun sekali sampai sekarang diangkat ke langit. Jadi memang ada saat itu pun muncul 600 Injil. Dan semua Injil itu umumnya menyebutkan tentang adanya yang datang setelah Isa bernama Ahmad. Sebagaimana untuk dasar dalam Al-Quran dalam surah Shad misalnya. Intinya adalah mereka inginkan maka direvisi dan 600 Injil tersebut dan tinggal 4 saja. Dan 4 ini sekarang yang dipakai oleh orang Nasrani seluruh dunia itu pun direvisi setiap tahun. Dan itu sudah diganti semua. Jadi ada 596 Injil dibakar oleh kerajaan Romawi dulu karena semuanya ada namanya Ahmad. Semua ada nama Nabi Muhammad SAW. Maka ini dibakar dan sekarang tinggal ada 4 Injil yang dipakai gitu. Dan satu-satunya Injil yang masih bertahan nomor 5 Injil yang ada tapi itu kalau ditemukan oleh gereja dibakar namanya Barnabas. Itu ada seorang pendeta dulu dari Prancis yang masuk Islam dan akhirnya diterjemahkan sama dia. Saya pernah tulis dalam bahasa Indonesia, tapi saya sarankan antum nggak usah beli, ya. Karena memang tidak perlu baca Injil. Nah, ini cuma sebagai referensi saja kalau seandainya ada teman. Karena Injil itu menyebutkan ayat tentang adanya Ahmad. Tapi kan tanpa pun kita lihat itu, kita sudah di mana ada Nabi Muhammad SAW. Antum sibukkan diri baca Al-Quran saja, ya. Itu yang diperintahkan, itu yang diterapkan. Tapi ini saya datangkan secara historis saja. Sementara kitab Zabur sudah umumnya sudah hilang. Zabur itu hilang karena dia fase antara Musa dan Isa alaihissalam, gitu kan? Jadi Nabi Daud dan Sulaiman itu berada di antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Nah ini Zabur, dia sebenarnya datang dalam melengkapkan apa yang ada dalam Taurat. Dan sekarang orang-orang yang berpegang pada Taurat, tapi Taurat ini juga sudah direvisi, kan? Dihapus, gitu kan? Jadi kalau dikatakan sekarang apakah ada Taurat dan Injil yang asli, itu sudah tidak ada. Nah, mereka sudah angkat. Tapi sekarang Taurat dan Injil itu memang ada, ya, yang sifatnya sebagian ayat, sebagian itu adalah karangan orang-orang sudah dimasukkan. Jadi cukup banyak bukti-buktinya tentang masalah itu. Kemudian orang-orang Yahudi sekarang mengembangkan Taurat dan meninggalkan secara mutlak. Talmud sudah tidak dipakai lagi, Zabur lebih-lebih. Mereka membuat sebuah buku sekarang yang mereka Video dan tayangan Mas Edi tadi, ada yang mau ditanyakan? Silakan jika ada yang mau bertanya. Oh ya, yang ini dulu ya. Silakan. Dian Sulistiani, silakan. Apakah termasuk beriman kepada kitab Allah jika belum pasti membaca Al-Quran? Apakah termasuk beriman kepada Allah jika belum pasti membaca Al-Quran? Baik, satu. Yang lain, silakan.
Bagaimana supaya kita tidak terjerumus pada perbuatan maksiat? Bagaimana supaya kita tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat? Baik, ada 2 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab? Saya lempar dulu sama kalian. Tidak ada? Saya jawab dulu yang punya Dian Sulistiani. Dina Sulistiani. Betul? Ya. Bagaimana? Apakah termasuk beriman jika belum pasti membaca? Menurut kalian? Iya, ya. Walaupun kita belum pasti, paling tidak ada usaha untuk beriman kepada Al-Quran dengan cara belajar membaca Al-Quran, belajar ngaji. Walaupun cuman terbatas. Saya jelaskan pernyataan Ustadz ini. Katanya tadi, terhadap kitab-kitab itu 4 itu kita hanya meyakini bahwa kitab itu ada, diturunkan oleh Allah, tapi tidak mengimaninya, tidak mengikuti ajarannya. Ya, terhadap 4 kitab itu kita meyakini bahwa itu memang diturunkan oleh Allah, tetapi tidak mengikuti ajarannya. Tapi terhadap Al-Quran kita mengimani dan mengikuti ajarannya. Itulah perbedaannya. Ya, kita wajib beriman kepada 4 kitab, tapi yang ketiga kitab itu kita hanya yakin bahwa itu ciptaan dan diturunkan oleh Allah. Tapi kalau Al-Quran kita yakin dan mengamal. Coba siapa yang tahu cara mengamalkan beriman kepada Al-Quran? Cara mengamalkan beriman kepada Al-Quran. Silakan. Dengan membaca? Iya, dengan membaca Al-Quran. Saya tidak tahu di antara kalian ada atau tidak yang belum bisa membaca Al-Quran. Tapi sadarilah, jika kalian belum bisa membaca Al-Quran sampai saat ini, rukun iman kalian kurang satu. Ya, kurang apa? Beriman kepada kitab Allah. Karena makna iman itu diucapkan dengan lidah, diikrarkan dalam hati, dan dilakukan dengan seluruh anggota badan. Pernah tidak Bu GCP menyampaikan seperti itu? Iman itu diucapkan dengan lidah, diikrarkan dalam hati, dilakukan dengan seluruh anggota tubuh atau badan. Beriman kepada Al-Quran diucapkan dengan lidah dengan cara dalam hati yakin bahwa kita beriman kepada Al-Quran, baru seluruh tubuh mengamalkannya. Contohnya, dalam Al-Quran itu ada perintah untuk menutup aurat, maka tubuh kita ditutup dengan pakaian yang tertutup. Itu cara implementasi dari iman. Nah, materi kita hari ini adalah ciri orang yang beriman kepada Allah, kepada kitab Allah, dan juga hikmah beriman, ya, dibaca beriman itu kepada kitab Allah. Kita masuk ke materi yang pertama. Ini materi yang lewat kedudukannya hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri orang yang beriman kepada Allah itu perilakunya satu, yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul. Yakin dalam hati. Yakin Injil diturunkan oleh Allah? Yakin. Zabur? Yakin. Taurat? Yakin. Ya. Al-Quran? Yakin. Itulah iman. Tapi kalau ada keraguan, kalau Allah nurunkannya Injil itu ngapain mau Kristen yang makai? Artinya ada keraguan. Meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau ada yang mengaku mempunyai kitab selain Al-Quran, padahal Al-Quran sudah terakhir, dan kalian percaya, maka kalian itu tidak beriman. Satunya double.
Misalnya ada yang menawarkan ini kitab, saya adalah nabi, membawa kitab, langsung ditolak ya. Karena kita yakin bahwa Allah sudah menutup penurunan kitab itu dengan Al-Quran. Meyakini membaca, lah yakin dibaca. Ya, sampai nginggung lagu-lagu. Serta mengamalkan kitab suci Al-Quran perlu diamalkan. Ya, setiap habis maghrib dibaca, tadarus dan lain sebagainya. Berlomba-lomba dalam mengamalkan isi Al-Quran. Apa isi Al-Quran yang kamu ingat? Coba itu isi Al-Quran. Al-Fatihah itu nama saya sebut nama. Oke, bagus. Apa isi Al-Quran? Apa satu nama? Ozi, Pak Rozi. Rizal, lanjut sih. Tahu isi Al-Quran? Dengar? Tahu isi Al-Quran? Apa? Akidah. Terus, bagus. Al-Baqarah. Apa? Akidah. Ibadah. Apa lagi? Akhlak. Apa hikmah? Hikmah itu adalah manfaat, pelajaran, apa lagi? Faedah. Tahu faedah? Jadi faedahnya beriman kepada kitab Allah itu ada 5. Berbuat sesuai dengan tuntunan Allah, membuka cakrawala iptek. Apa iptek? Ilmu teknologi. Apa iptek? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Apa maksiat? Suatu perbuatan yang tidak disenangi. Maksiat itu suatu perbuatan yang kotor. Ya. Korupsi, maksiat. Mencuri, maksiat. Ya. Ada perbuatan yang dibenci Allah tapi tidak maksiat. Apa? Cerai. Ya. Tidak haram tapi dibenci Allah. Tahu cerai? Tahu. Pernah? Kalau pernah kamu nanti keluarkan di sini. Jadi berarti di sini. Menjadikan kitab Allah sebagai rujukan. Apa rujukan? Itu apa ya? Kalau Pak Anton tahu, kalian mungkin tahu. Rujukan itu misalnya, kalau gitu ngomong berdasarkan itu. Jadi tolong didiskusi. Waalaikumsalam. Baiklah, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah? Baiklah, terima kasih. Saya ingin menjawab langsung pertanyaan dari Ananda Aina. Baiklah. Contoh perilaku orang yang beriman kepada kitab Allah itu adalah kan di dalam kitab-kitab Allah itu ada jenis-jenis larangan dan Waktu diskusinya sudah cukup ya. Silakan masing-masing kelompok nanti mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 1. Contoh perilaku iman kepada kitab-kitab Allah. 1.
kitabnya kepada para nabi dan rasul. 2. Meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketiga, meyakini, membaca, memahami, serta mengamalkan kitab suci Al-Quran. Sudah, itu demikian. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Itu dari kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Contoh perilaku hikmah pada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dapat berbuat sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membuka cakrawala iptek. Yang ketiga, tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di antara hasil presentasi tadi, di antara kelompok 1, 2, silakan kelompok 3 dan 4 untuk menanggapi. Saya Pak, Oke, silakan. saya ingin menambahkan contoh perilaku iman kepada kitab Allah. Yang pertama, berlomba-lomba dalam mengamalkan isi Al-Quran. Yang kedua, usaha mendakwakannya kepada orang lain. Oke, bagus. Terima Ya. kasih. Jadi silakan dicatat dulu. Poin-poin perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya, dicatat. Kemudian poin-poin dari hikmah beriman kepada. Baik, kita sampai ke akhir pertemuan. Kita melakukan atau mengerjakan evaluasi ya. Saya ingin melihat pemahaman kalian setelah belajar tentang iman kepada kitab Allah SWT. Kita sudah sampai kepada akhir pertemuan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan, saya minta di antara kalian ada yang memberikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Pak. Oke, silakan Tio. Kesimpulan pada materi kitab hari ini adalah pentingnya beriman dan meyakini. Pas. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah kita itu pentingnya meyakini kitab-kitab Allah sebagai pedoman dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Ya. Insya Allah setelah belajar ini kalian itu suka membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, rajin sholat, menutup aurat, ya, tidak lagi memposting foto-foto selfie yang memperlihatkan rambut. Artinya sudah mengimani Al-Quran, kitab-kitab Al-Quran. Ya. Minggu depan kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu beriman kepada hari akhir. Itu materi
gambaran minggu depan. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini dengan lafaz bashamdallah. Sebelum tinggalkan ruangan, tolong ini dirapikan kembali seperti semula. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.